Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, malam Bu. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini tuh kita agendanya, saya tuh mau mereview materi-materi 2 minggu belakang. Jadi eh, mungkin nanti rencananya saya mau apa? Saya pengen teman-teman nanti bikin kelompok isinya 2 orang gitu ya, untuk menjawab satu pertanyaan masing-masing kelompok gitu. Saya rasa nggak begitu berat ya. Jadi kita langsung aja. Jadi sambil apa? Sambil mereview materi, sambil teman-teman saya ambil nilainya untuk kuis gitu. Jadi kuis inilah ya, kita kan dari kemarin baru sekali ya ada tugas gitu. Oke. Ya, udah yang bisa aja dulu ya. Yang tidak bisa nanti mungkin saya bikin kelompoknya agak beda, terus nanti bisa nyusul jawabnya di LMS mungkin. Jadi PR. Oke. Kalau dari materi 2 minggu ke belakang ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira materinya dibaca apa enggak? Maaf Bu, belum sempat. Nah, itu Iya. tujuannya. Makanya saya mau nanya sama teman-teman. Belum sempat, Bu. Nah, oke. Di sini yang masih di jalan ada tiga, ada 2 orang ya. Satunya sambil kerja. Nah, mungkin itu nanti kalau ada 1 orang lagi, nanti saya eh, jadi kan satu kelompok 2 orang ya. Berarti satu lagi nanti, ya kalau misalnya ada yang masih di perjalanan, ya sekelompok sama satunya lagi, nanti jawabnya ya di LMS aja. Tuh. Tapi sempat dibaca sekilas nggak materinya apa? Atau sama sekali nggak dibuka? Kalau saya sekilas-sekilas doang, Bu. Jelas ya. Saya baca judulnya, Bu. Waduh, baca judulnya aja. Hmm. Nah, oke. Mungkin kita bahas ini dulu ya. Buat UTS nanti mekanismenya gimana. Jadi UTS nanti itu ya via LMS. Jadi eh nanti saya kasih soal pilihan ganda gitu di LMS. Sekaligus juga eh untuk apa ya, untuk absen ya. Jadi kalau misalnya nggak ngerjain ya berarti absen UTS-nya kosong gitu. Terus perkiraan soalnya kayaknya 50 50 soal pilihan ganda. Terus apa lagi ya? Eh
close book mungkin ya, atau gimana? 50 soal waktunya berapa lama tuh, Bu? Waktunya, waktunya, bentar, kalau satu soal 100 100 menit lah. Satu soal 2 menit lah, bisa lah. Itu close book atau Kenapa? open book, Bu? Close book. Jadi kan kalau di LMS yang sekarang kan bisa kedetek tuh kalau misalnya teman-teman buka page baru gitu. Jadi bisa dideteksi kecurangannya gitu. Itu 100 menit. Maksudnya itu saat saat uji apa kuisnya dimulai atau itu eh tenggat sampai deadline-nya? Nanti ujiannya saya buka, kita kan hari Rabu ya. Rabu sampai kalau sekarang gimana? Masih sibuk nggak di kantor? Kalau misalnya masih sibuk ya mungkin mau saya panjangin UASnya. Tapi kalau untuk sekali kalian mulai ya 100 menit harus diselesaikan gitu. Jadi mungkin ya 2 hari atau 3 hari lah saya buka untuk UTS-nya. Atau ada yang masih sibuk kantornya gimana? Kalau waktunya 3 hari, berarti Kalau Jumat jam kalau dua puluh tiga tiga lima hari puluh kan sembilan. sampai Jumat ya Bu jatuhnya. Iya. Bisa nggak tambah sekali lagi Sabtu gitu Bu? Ah, ya udah, berarti Sabtu sampai jam 23.59 ya. Sabtu Ibu. 23.59 itu terakhir bisa ngerjain. Makasih ya Bu. Terima kasih, Oke. Bu. Ibu. Nah, ini mungkin saya ada materi juga sih sedikit. Nanti abis itu baru kita bagi kelompok. Oke, sudah terlihat ya. Nah, ini sedikit lanjutan dari 2 materi sebelumnya. Jadi ada namanya itu display controller. Gunanya itu untuk menyusun satu atau beberapa gambar sumber menjadi sinyal keluaran tampilan. Jadi di dalam display controller ini eh, menerima data gambar, kemudian mengubahnya ke dalam format yang sesuai untuk perangkat tampilan, misalnya monitor, TV, dan lain sebagainya. Nah, ini eh, alur atau pipeline dari apa proses si apa gambar ke sampai muncul ke display monitor. Jadi di sini ada sistem memori, di sistem memori ini ada frame buffer namanya. Bagian dari sistem memori ini tempat untuk menyimpan hasil rendering dalam bentuk data pixel. Terus ada memory controller. Jadi untuk mengatur aliran data antara sistem memori dengan GPU dan display controller.
Terus GPU ini ya, ini untuk prosesor khusus untuk grafis ya. Jadi kalau CPU itu kan untuk secara umum, tapi ini khusus untuk grafis dan data-data yang besar. Terus eh, melewati display controller dan di sini display interface itu display interface itu kayak transmisi datanya kayak kabel HDMI-nya gitu. Jadi dari display controller ke monitor baru akhir. Nah, cara kerjanya tadi itu tadi GPU menerima gambar, kemudian hasilnya disimpan di frame buffer, kemudian display controller membaca datanya dan menyisipkan sinyal waktu, kemudian dikirim melalui display interface, lalu muncul di layar. Nah, frame buffer ini bagian dari RAM yang berisi bitmap yang menggerakkan tampilan video digunakan untuk menyimpan data gambar yang akan ditampilkan di layar, sehingga memungkinkan rendering dan tampilan grafis yang efisien, dan juga sebagai perantara antara CPU dan layar tampilan untuk sementara. Jadi ya CPU atau GPU. Kemudian berisi informasi tentang warna dan intensitas setiap pixel yang memungkinkan rendering gambar dan grafis kompleks yang akurat. Ukuran frame buffer ini bergantung pada resolusi layar dan kedalaman warna yang menentukan jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan setiap pixel. Misalnya di sini ada apa layar dengan resolusi 1920 kali 1080 pixel dengan kedalaman warna 24 bit per pixel. Kemudian 24 bit itu kalau dalam RGB kan dibagi 8 ya. Jadi 3 byte per pixelnya, sehingga frame buffer ini mampu menyimpan sekitar 6,2 juta byte data. Kemudian ada display prosesor, yaitu interpreter atau perangkat keras yang mengubah kode display prosesor menjadi gambar, terus membebaskan CPU dari sebagian besar tugas grafis dan mendigitalkan definisi gambar yang diberikan dalam program aplikasi menjadi serangkaian nilai intensitas pixel. Nah, proses ini disebut dengan scan conversion. Kemudian ini komponen-komponen yang ada dalam display prosesor, ada komponen prosesor, isinya itu gunanya untuk menerima dan interpretasi perintah grafis dari CPU, terus frame buffer controller, mengelola akses baca atau tulis ke frame buffer, kemudian rasterization unit, mengubah data vektor seperti garis dan bentuk menjadi data pixel untuk ditampilkan di layar. Lalu video interface unit untuk mengirimkan sinyal video ke perangkat tampilan dengan frekuensi refresh dan format sinyal yang sesuai. Kemudian ada display list prosesor mengeksekusi daftar tampilan atau display list, yaitu kumpulan perintah grafis yang telah disiapkan untuk rendering secara efisien. Dan yang terakhir itu ada clipping dan scaling unit. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, atau dari materi sebelumnya ada yang mau ditanyakan. Kita Cukup. ada sedikit soal-soal hitungan ya kalau di materi sebelumnya itu. Ada yang udah coba ini belum? Coba hitung-hitungannya belum? Belum ya? Belum ini pasti. Belum, belum. Nih,
Nah, ya mungkin dijelasin sedikit ya. Jadi yang hitung-hitungannya itu adalah si algoritma garis. Jadi kan eh, ada koordinat X, Y. Terus, nah misalnya contohnya kayak gini. Ada dua titik, titik A dan titik B. Titik A ini titiknya ada di 2 dan 4. Terus B itu ada di 5 dan 3. Nah, untuk tarik garis lurus ini, dua titik ini melewati titik apa saja di sini. Ini kan kalau misalnya kita gambar ya kelihatan kan, ngelewatin ini berapa? 4,5 sama berapa nih? 3,5 mungkin ya. Nah, tapi ada cara hitungannya di sini. Bisa menggunakan algoritma DDA atau algoritma Digital Differential Analyzer, algoritma untuk menggambar garis. Nah, ini langkah-langkahnya itu tentukan dulu dua titik yang akan dihubungkan. Itu biasanya dari soalnya sudah ada ya, dua titik yang ditentukan. Terus salah satunya sebagai titik awal yaitu X1, Y1, kemudian titik akhirnya X2, Y2 misalnya. Hitung delta X-nya. Delta X ini perubahan eh, dari X1 dan X2-nya. Kemudian delta Y, perubahan Y1 dan Y2. Tentukan step-stepnya itu kalau misalnya delta X-nya lebih dari delta Y, maka diambil delta X-nya. Jika tidak, maka yang diambil delta Y. Kemudian hitung penambahan koordinat piksel dengan persamaan X increment. Increment ini kan X penambahan dari rumusnya itu delta X per step. Berarti delta X per, ya kalau dx-nya lebih besar, delta X juga berarti di sini. Begitu juga dengan yang Y. Terus untuk koordinat selanjutnya, untuk mencari setelah dari X1 ini kemana kan? Kita masukin rumus ini. X yang awal ini ditambah X, hasil X increment tadi. Begitu juga untuk yang Y, ambil Y yang ini dan tambahkan dengan Y increment hasil ini tadi. Kemudian kalau untuk digambarkan di garis koordinatnya, di titik koordinatnya itu dibuletin nilainya, jadi tidak bisa desimal. Jadi walaupun misal hasilnya itu 2,46, eh, pas digambar itu harus bulat jadi 2 aja gitu. Atau misalnya jadi dari nilainya jadi 2,6 untuk nilai X-nya, berarti 3 aja nulisnya. Nah, ini harus bilangan real, harus dibulatkan ke dalam integer terdekat. Nah, misalnya di sini ada dua buah titik, yang A itu 2 dan 1, kemudian B itu 8 dan 5. Tentukan titik antara yang menghubungkan titik A dan titik B sehingga membentuk garis AB dengan menggunakan algoritma DDA. Nah, ini kita cari delta X-nya, ketemulah 6, terus delta Y-nya jadinya 4. Terus di sini kan delta X lebih besar dari delta Y, maka untuk nilai step itu diambil yang delta X, di sini 6. Terus untuk X increment-nya, eh, delta X tadi
dibagi dengan step, maka hasilnya 1. Terus yang delta Y ini dibagi dengan step ini, jadi hasilnya 0,67. Nah ini karena belum mau digambarkan, ini tetap ditulis dalam bentuk desimal 0,67. Jadi dilakukan beberapa kali iterasi sampai dari 2,1 ini ketemu 8,5. Nah, di sini dari titik awalnya 2 dan 1, X plus X increment, X dari sini, kemudian X increment tadi dari yang awal kita cari, ditambahkan, nah di sini 3 dan 1,67 untuk koordinat X Y yang baru. Terus kalau digambarkan itu harus dibulatkan 3 dan 2 jadinya. Terus untuk iterasi yang kedua, kita tetap ngambil yang sebelum pembulatan tadi. Gitu. Terus ini sama rumusnya, tinggal ditambah-tambahkan aja, dilanjutkan, terus digambarkan titiknya. Sampai nanti ketemulah sama eh, nih, 8 dan 5. Jadi gambarnya seperti ini. Ini titik yang pertama tadi, kemudian ini titik yang kedua. Jadi dia melewati titik koordinat ini. Sudah paham atau masih bingung? Gimana? Kamu Nanti UTS bisa ya? insya Allah. Bisa lah, harus bisa. Kemudian eh ada 3 ya di sini. Terus ada algoritma Bresenham. Nah, Bresenham ini untuk em, menentukan titik tengah. Bener nggak? Dalam hal ini kita harus menentukan apakah garis ini berada di titik tengah M atau berada di bawah titik tengah M. Nah, ini langkah-langkah algoritma Bresenham untuk nilai kemiringannya antara 0 dan 1. Pertama tadi tentukan 2 titik yang akan dihubungkan, itu biasanya udah di soal. Terus hitung delta X-nya, delta Y, kemudian 2 kali delta X, 2 kali delta Y, dan 2 kali delta Y dikurang 2 kali delta X. Dan hitung parameter awalnya dulu dari 2 delta Y dikurang delta X. Kemudian eh, untuk setiap X koordinat sepanjang jalur garis dimulai dengan koordinat yang 0. Bila parameter di koordinat tersebut kurang dari 0, maka titik selanjutnya adalah XK plus 1, YK. Dan PK plus 1, ini untuk parameter yang selanjutnya. Jadi rumusnya PK plus 1 sama dengan PK plus 2 delta Y. Bila tidak, titik selanjutnya adalah XK plus 1, YK plus 1. Dan parameternya itu sama dengan PK plus 2 delta Y dikurang 2 delta X. Kemudian ulangi nomor 5 ini sampai X-nya itu sama dengan X1 dan Y-nya sama dengan Y1. Nah, ini em, masih soal yang sama. Tentukan titik-titik antara yang menghubungkan titik A dan titik B sehingga membentuk garis AB. Oh, sama untuk algoritma pembentuk garis, cuman beda algoritmanya ya, tapi tujuannya sama.
Nah, ini cari dulu di awal untuk delta X, delta Y, 2 delta X, 2 delta Y, 2 delta Y min 2 delta X, kemudian parameter awalnya dari 2 delta Y dikurang delta X. Nah, sama ini untuk koordinat yang dari awal ya, koordinat 0 di iterasi pertama. Nah, karena tadi kan syaratnya eh ini ya, syaratnya diperhatikan yang ini. Nah, di sini parameternya kita dapat 2 berarti P-nya lebih dari 0. Maka titik selanjutnya eh, ditambahkan satu untuk titik yang selanjutnya, 3. Kemudian Y, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi yang titik selanjutnya itu 3 dan 2. Terus untuk parameter selanjutnya, karena P-nya lebih dari 0, jadi P0 ini ditambah 2 delta Y min 2 delta X, yaitu 2 dikurang 2 delta Y min 2 delta X ini dari sini tadi dikurang 4 sama dengan min 2 gitu. Terus dilanjutkan, nah ini untuk case yang P-nya kurang dari 0. Tadi X-nya jadinya, eh, jadi kalau yang kurang dari 0 itu cuman X-nya aja yang ditambah satu, tapi Y-nya tetap. Kemudian untuk parameter yang selanjutnya, P1 ditambah 2 delta Y. Jadi min 2 ditambah 8 dari sini. Sama dengan 6. Terus dari titik yang ini dilanjut terus sampai nanti ketemu 8 dan 5 untuk apa? Ya sampai ke garis B. Sampai ke titik B. Nah, jadi dua algoritma tadi itu sama-sama untuk mencari titik yang dilewati untuk membentuk garis AB tadi. Terus algoritma pembentuk lingkaran. Nah, algoritma ini namanya algoritma midpoint atau algoritma lingkaran Bresenham. Pembentukan semua titik berdasarkan titik pusat dan penambahan semua jalur di sekeliling lingkaran. Nah, langkah-langkahnya tentukan jari-jarinya dulu dan pusat lingkarannya. Kemudian atur sedemikian rupa sehingga titik awal berada pada x0, y0 sama dengan x0-nya itu 0. Kemudian untuk y-nya itu ambil dari jari-jari. Terus hitung nilai parameternya dari 5/4 min R jika jari-jari R pecahan. Kemudian jika jari-jari R-nya bulat, bilangannya 1 min R. Terus sama tadi kayak yang di apa Bresenham, dimulai dengan koordinat 0, dimulai K0. Jika P-nya kurang dari 0, maka titik selanjutnya itu X-nya saja yang ditambahkan. Dan untuk parameter selanjutnya adalah P ditambah 2X plus 1 plus 1. Jika lebih dari 0, titik selanjutnya itu X-nya ditambah 1, Y-nya yang dikurang 1. Terus untuk parameter selanjutnya P sama dengan 2X plus 1 plus 1 min 2Y plus 1. Terus tentukan titik simetris pada ketujuh oktan yang lain.
ketujuh oktan itu maksudnya, jadi kan tadi misal udah ketemu X-nya aja gitu kan. Nah, di sini untuk membentuk lingkaran itu kan eh, titik-titik yang bertemu itu ada XY, YX, Y min X, X min Y, min X min Y, min Y min X, min YX, min XY. Jadi dari XY itu ditentukan oktan kuadrannya. Nah, ini contoh soal eh, buatlah gambar kurva lingkaran dengan pusat lingkaran 0,0 dan R-nya 8. Perhitungan berdasarkan dari oktan kuadran pertama di mana X sama dengan 0 sampai X sama dengan Y. Koordinat titik awal itu dimulai dari X dan R atau 0 dan 8. Karena jari-jari R-nya bulat, maka gunakan untuk parameternya itu 1 min R. Nah, seperti ini. Jadi ditentukan X nolnya 0, Y0 itu sama dengan jari-jari sama dengan 8. Terus P0-nya tadi 1 min R sama dengan min 7. Karena P0 kurang dari 0, maka X1 sama dengan X0 tambah 1, yaitu 0 tambah 1, dan Y-nya itu sama dengan Y0 sama dengan 8. Jadi untuk titik selanjutnya itu 1,8. Terus cari parameter untuk selanjutnya, untuk yang iterasi kedua. Terus eh, tentukan oktan kuadrannya tadi yang XY, YX, XY min YX, X min Y, min X min Y, YX min YX, Y min X, min Y min X. Terus dilakukan terus sampai sampai X lebih dari Y. Gimana, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau kecepatan gimana? Sudah PS paham P0 kira-kira? P1 itu apa? Bu? Yang mana? Yang P0 P1 P4 nih kan, P4 berdiri 0 maka itu dari mana tuh? Itu Yang mana iterasi yang di... itu iterasi doang atau gimana? Oh, ini kan dari ketentuan langkah-langkah yang di algoritma midpoint ini kan. Oh, Nah, oke. P0 itu tadi kan di K yang 0 kan. Dimulai dengan K sama dengan 0. Berarti eh, yang K-nya ini pas kita ngejalanin rumusnya itu ganti jadi 0. Makanya dia jadi P0. Nih, P0 jadinya di sini. Nah, terus untuk ke parameter selanjutnya, jadinya kan nyari parameter satu kan, P1. Makanya di sini rumusnya PK plus 1 gitu. Hmm. Gimana? Sudah mudeng atau belum? Yang ditambah X-nya. Apanya? Oke. Enggak, ini aku lagi Iya. ngomong sendiri. Oh, iya, ini kan sesuai dari ketentuan ini. Kita ngikutin ketentuan ini. Nih, kalau Iya. P-nya kurang dari 0, maka untuk XY-nya rumusnya kayak gini. X-nya yang ditambah 1, Y-nya enggak. Terus untuk nyari parameter selanjutnya itu ini P yang sekarang ditambah 2X ditambah 1 ditambah 1. Jadi ini paket tuh. Terus kalau misalnya ini ternyata P-nya lebih dari 0. Nah, berarti untuk titik selanjutnya itu rumusnya ini. X-nya yang ditambah 1, kemudian Y kurang 1.
Terus untuk parameter selanjutnya pakai rumus yang ini. K ini anggaplah misal di K0 tadi kan kita tulis 0, 0 plus 1 untuk nyari parameter selanjutnya gitu. Karena untuk parameter yang awal K0 itu kan udah ditentukan dari rumusnya tadi kan. Kalau apa jari-jarinya bulat berarti untuk nyari P0 itu 1 - R gitu. Kalau jari-jarinya bukan bentuk Hmm, desimal gitu Bu maksudnya. iya, bilangan bulat. Nah, kalau misalnya ini tadi kan, kalau misalnya jari-jarinya ternyata pecahan, misalnya setengah nih, berarti 5/4 dikurang 1/2 gitu untuk nyari parameter awal. Nah, setelah dari sini, Oh, baru ya tentuin kalau misalnya kurang dari nol, ya misalnya hasilnya kurang dari nol ya. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini untuk nyari X, Y selanjutnya dan parameter selanjutnya. Jadi ulangi langkah 3, 4, 5 itu sampai X besar dari sama dengan Y. Seperti itu. Oke, ada yang masih bingung? Nanti dibaca-baca lagi slide-nya ya. Nah, sekarang eh coba buat satu kelompok isinya 2 orang. Jadi kita diskusinya langsung aja ya. Nanti saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk mendiskusikan jawaban. Nanti silakan dijawab pertanyaannya. Ini ada 12 orang. Pada masih di jalan atau di mana nih? pertanyaannya ada di LMS ya? Atau di mana, Bu? Mbak, ini saya aja yang nentuin kelompoknya ya. Mas Asep sama Dimas, Asep sama Dimas satu kelompok. Asep Dimas ada Hadir Bu. hadir. Ini Dimas yang ini ya, yang nyusup ke kelas TI ya? Oh enggak, bukan Bu. Oh bukan, Hai. oh beda. Iya Bu. Soalnya kemarin ada, iya kan, Iya. bener kan? Saya sama Kasih Zikri tahu dong, Bu. siapa? Nanti next Ah, kelompok saya sama Zikri dong, Bu. Udah kong kali kong. oh ya Request. udah. Ini mau request apa gimana nih? Kalau saya request dah, Bu. Mungkin yang lain mau Request dipilih. ya. Yang lain kalau mau request silakan ngomong duluan sebelum saya yang menentukan. Ibu aja yang Mungkin nentuin bu. request Bu, request. Izin bu, mending ibu aja yang nentuin kelompoknya bu. Takutnya nggak kebagian bu kelompoknya. Nah, ya udah, kita sepakat aja ya, saya aja yang nentuin ya. Iya bu, baik bu. Oke. Asep, Dimas, Fajar sama Fauzan, ada nggak orangnya? Ada Bu. Hadir Bu, hadir. Oke. Terus Dio masih di jalan nggak ini? Dio sama Muhammad Amin.
Kalau masih di jalan ya udah kalian berdua aja ya nanti nyusul di LMS. Terus Rifki sama Zikri. Ada ya orangnya ya. Ada mau Terus Kausar sama Khoiri. Ada orangnya. Halo, saya ada Bu. Ada Bu, hadir Bu. Nofri sama Ata ya. oke Bu. Ya Bu. Oke. Ini saya nomorin dulu. Saya ada 8 soal di sini. Tapi ini jawabannya bukan jawaban singkat ya. Jawabannya makanya saya kasih waktu 15 menit biar apa dipikirkan mateng-mateng dan disusun dulu jawabannya. Kalau misalnya nanti mau pakai apa PPT ya silakan sambil dibacain. Kita spin dulu ya. Kita pakai spinner. Nah, izin Bu, Muhammad Heri sama siapa ya Ya, Bu? Kausar. Oh, baik Bu, Iya. terima kasih Bu. Oke. Ini ada 8 soal. Ini udah saya nomorin 1 sampai 8. Nah, kita spin dulu untuk Asep sama Dimas. Dapatnya soal nomor berapa? Oke. Nomor 6. Fajar sama Fauzan sekarang ya. Empat. Dio sama Amin 8. Enggak ada yang Rifki sama Zikri ya. 8. Bu itu kayaknya Terus, yang mana yang keskip? yang 5 itu kayaknya Oh iya, belum bisa deh. nggak ada nggak sih? Rifki sama Zikri ya yang belum. Oke, sorry, sorry. 1, 2, 3. Oke, baru 4, 6, 8. 7. Kausar Khoiri. 3.
Nah, untuk ngerjainnya ya bebas kalian mau sambil teleponan atau gimana ya. Silakan diskusi. Kira-kira udah di screenshot belum ini soalnya? Belum, Bu. Coba ke Nomor Belum. limanya mana, Bu? itu 6 sampai Hmm, Oke, yang slide ini udah di screenshot. Udah, Bu. Nah, ini slide kedua. Dan sertakan sumbernya ya. Kita mulai em, sampai 8.15. 8.15 nanti silakan maju sesuai urutan yang di sini ya. Berarti dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silakan berdiskusi. ngejawabnya presentasi PowerPoint. Bebas mau ngomong langsung aja bisa, mau ditampilin dulu pakai Word dulu, mau pakai PPT bebas. Dan jangan lupa sertakan sumbernya ya. Saya tahu kalian pasti ada yang pakai ChatGPT, tapi ya ChatGPT untuk membantu inilah ya, apa ngasih clue. Nah, sisanya coba cari dulu di Google. Nanti jam 8.15 kita mulai eh, jawab pertanyaannya. Oke, diskusinya apakah sudah cukup? Ada yang sudah siap? Mas Kausar dan Mas Khoiri, bisa dijawab pertanyaannya? Oh, ya. Ya, Ya, Bu. Bisa ini saya dibantu sama bacakan Mas Kausar aja, pertanyaannya. Bu. Oke, siap. Jadi Oke. pertanyaannya, Hmm. bagaimana perkembangan dari CRT ke LCD atau OLED mempengaruhi alur grafika? Oke, Silakan. untuk referensi kita di sini pakai santekno.com. Terus apa perlu Mm-mm. ditulis apa nggak usah? Nggak usah, silakan dijawab aja. Oke. Terus kita ambil juga dari PEMS Channel. Terakhir kita ngambil dari Screen Shield. Oke. Nah, di sini sudah membuat kesimpulan pengaruh pertama ada pengaruh terhadap teknik untuk rendering. Jadi CRT ini mempunyai kayak waktu respon yang sangat cepat, jadi hampir tanpa lag sehingga animasi dan gerakan terlihat sangat halus. Tapi tidak punya resolusi tetap, jadi fleksibel untuk berbagai Mm-mm. resolusi grafis game atau aplikasi tanpa konversi. Sedangkan sekarang sudah mulai perkembangan zaman ada LCD atau OLED. Nah, di sini LCD OLED tuh sekarang punya namanya resolusi tetap. Jadi dia mengharuskan grafika diproses sesuai resolusi asli layar. Jadi kayak eh, kalau layarnya kayak 1920 kali 1080 tapi kita pakainya 720 kali 480 kan jadi jelek gitu. Hmm. Terus pengaruhnya mungkin di kayak pengembangan grafik kayak di animator, pengembangan game gitu. Jadi dia harus menyesuaikan cara membuat gambar atau animasinya gitu. Terus ada juga di pengaruhnya di
warna dan desain visual. Kalau misalkan di OLED nih bisa nampilin warna hitam yang sangat pekat gitu dan kontrasnya tinggi sehingga yang tidak bisa dicapai oleh si CRT ini gitu. Untuk LCD dan OLED bisa nampilin HDR atau High Dynamic Range meningkatkan kedalaman warna dan cahaya. Untuk pengaruhnya di sini desainer grafis kini memakai palet warna yang lebih luas. Efek cahayanya jadi kayak lebih apa sih? Lebih realistis lah. Dan kayak ada detail Oke. bayangan, cahaya gitu. Apa sih namanya shading ya, shading. Mm-mm. Terus apa lagi ya? Oh, ini apa pengaruh kayak untuk di eh, waktu rendering dan performance gitu kayak eh kayak kalau di apa sih namanya di game gitu kan kita kan ada namanya hertz hertz itu kan ada FPS gitu kan jadi kalau misalkan sekarang eh, mempunyai kayak FPS-nya yang lebih besar gitu jadi kayak ngaruhnya tuh di kayak di GPU rendering terus sama di game-game rendering gitu sih udah sih itu aja menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Kausar dan Koiri. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Kausar dan Mas Koiri. Oke, selanjutnya eh untuk pertanyaan nomor 4 ya, Mas Fajar dan Mas Fauzan, silakan. Pertanyaannya itu kapan sebaiknya menggunakan grafika raster dan kapan menggunakan vektor. Ini kayaknya yang waktu minggu ketiga ada ya, saya nanya ini lagi. Oke, Wah, silakan. oke. Ini karena Fauzannya lagi di jalan, gitu, jadi saya yang bantu Oke, apa, siap. menjelaskan. Kalau kapan untuk menggunakan vektor atau rasternya itu tergantung sih Bu. Eh, Mm-mm. di raster ini kan kita eh, biasa buat ngedit, ngedit atau kita mau membuat gambar, dia cocok pakai raster karena dia bisa eh, apa ya? Karena dia bisa hmm, gampang lah dari dari basic apa basisnya itu dia pakai pixel kan. Terus kalau buat raster ini dia biasa buat gambar-gambar yang lebih kompleks Hmm. sama ukurannya biasanya agak lebih besar dibandingkan pakai vektor. Nah, untuk vektor ini biasanya dia pakainya untuk ngedit atau desain logo dan buat ukurannya itu lebih kecil dibandingkan pakai raster gitu, Bu. Terus buat Oh, formatnya juga raster itu biasanya formatnya JPG, PNG gitu. Jadi kalau misalkan kita mau nurunin resolusinya berdasarkan pixel itu biasanya dia lebih apa ya ngaruh ke gambarnya karena bisa aja jadi lebih buram atau ngeblur. Kalau pakai vektor dia eh, karena size-nya juga kecil dan dia gunain pakai persamaan matematika gitu kan, pakai garis kurva, dia bisa lebih enak dilihat buat mana-mana gitu, ukuran besar ataupun kecil. Karena biasa buat logo doang atau icon gitu. Terus di sini buat sumbernya itu saya pakai sumber dari Adobe gitu, Bu. oke, baik. Terima kasih untuk Mas Fajar dan Mas Fauzan. Kita beri tepuk tangan. Kasih dulu. Iya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5, Mas Nofri dan Mas Atta. Ini saya tampilin aja deh pertanyaannya ya. Pertanyaannya tadi, apa dampak dari perbedaan kedalaman warna terhadap tampilan dan performa pada computer graphics? Silakan.
Oke, perbedaannya. Yang pertama dari segi tampilan warna ya. Kedalaman warna yang lebih tinggi memungkinkan lebih baik variasi warna dan gradasi halus sehingga mengurangi efek banding. Contohnya 8 bit per saluran, jadi totalnya 24 bit, dapat menampilkan sekitar 16,7 juta warna, sedangkan kalau 8 bit saja totalnya hanya sekitar 296 warna. Mas, Dengan lebih suaranya banyak. bisa lebih gede nggak? Saya, saya kurang kedengeran ya. Oke, halo, halo. Ini gimana? Oke, sip, sudah Eh, kedengeran, silakan. oh, dari ulang. Oke, jadi dari perbedaan yang pertama itu dampak yang pertama itu dari tampilan warna. Jadi kedalaman warna yang lebih tinggi itu memungkinkan lebih baik variasi warna dan gradasi halus. Contohnya 8 bit per saluran, artinya jadi 24 bit dapat menampilkan sekitar 16,7 juta warna. Sedangkan kalau 8 bit saja itu hanya dapat menampilkan 250 warna. Dengan lebih banyak bit, jumlah nada warna meningkat secara eksponensial, menghasilkan transisi yang lebih halus dan detail bayangan yang lebih baik. Sumber juga mencatat bahwa peningkatan ke 10 bit atau 12 bit per kanal di atas 8 bit memberikan perbedaan visual yang semakin terbatas karena batas persepsi mata manusia. Lalu selanjutnya, Oke. dampak terhadap performa rendering grafis. Kedalaman warna yang tinggi meningkatkan jumlah data per pixel yang harus diproses dan disimpan. Sebagai contoh, sebuah gambar 24 bit memerlukan memori 3 kali lipat dibandingkan gambar 8 bit. Artinya penggunaan frame buffer, tekstur, dan bandwidth memori GPU juga meningkat. Implementasi seperti blending pada buffer 16 bit per kanal bahkan bisa menggandakan kebutuhan bandwidth memori dibandingkan yang 8 bit, sehingga berimbas pada performa dan konsumsi daya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Lalu ada dampak terhadap penyimpanan dan transmisi data. Semakin tinggi bit depth, semakin besar ukuran data mentah dan kebutuhan bandwidth. Secara teori, peningkatan bit per pixel berbanding lurus dengan ukuran file. Misalnya, gambar 24 bit tidak terkompresi 3 kali lebih besar daripada dengan versi 8 bit. Dalam konteks video, konten HDR atau bit depth tinggi memerlukan bitrate lebih besar. Satu studi menemukan bahwa mengirim atau streaming gambar atau video berbit depth tinggi membutuhkan bandwidth yang jauh lebih besar dibandingkan format konvensional. Walau metode kompresi modern seperti HEVC, AV1, dan lain-lain dapat mengurangi sebagian beban ini, secara umum bitstream 10 atau 12 bit tetap lebih berat dan mengurangi efisiensi penyimpanan atau transmisi dibanding 8 bit. Untuk sumber yang digunakan itu dari snapshot.cananesia.com, projectorcentral.com, dan fitspeed.com. Mungkin kalau dari Oke, Mas Novi Reza ada yang mau ditambahkan, silahkan Mas. Paling nampilin contoh aja sih Bu, boleh nggak sih Bu? boleh silakan. Mana ya? Eh, izin share ya Bu. Iya, Nah, untuk contoh, suaranya kedengaran nggak sih? Untuk iya, contohnya kira-kira kedengeran seperti suaranya. ini. Jadi, semakin tinggi bitnya itu gambarnya semakin halus. Yang 8 bit sebelah ini, yang kiri, yang kanan, yang 24. Karena kalau dilihat secara normal, itu kan nggak kelihatan. Cuman kalau semakin Mm-mm. diperbesar, itu tingkat kehalusannya akan kelihatan. Ini lebih kasar yang 8 bit, sementara yang 24 bit itu lebih halus. Itu sih Bu, Oke, baik. Terima kasih sama Bu. Mas Nofri dan Mas Atta. Lanjut ke mana kita? Ke Mas Asep dan Mas Dimas. Oke, Ibu. Pertanyaannya tadi, mengapa data vektor harus dirasterisasi dan apa yang akan terjadi jika tidak dilakukan? Oke, eh, Silakan. boleh Ibu. Kita ambil contoh dari penggunaan Photoshop aja ya. Iya, Case-nya boleh. di Photoshop sendiri tuh kenapa harus dirasterisasi itu karena ada beberapa tools yang itu bisa dipakai kalau di raster. Itu contohnya itu eraser, paint bucket, fill, and filter.
itu hanya raster layar. Ini saya ngambil case-nya juga di ini gimana Mm-mm. cara sharingnya? Nah, ini dia. Itu yang hijau. Oke, di sini itu kayak case-nya itu saat penggunaan Photoshop ya, Bu. Jadi kenapa Ya. Photoshop itu net rasterisasi layer gitu kan? Jadi ada tools yang bisa digunain jika itu ya pokoknya begitulah. Kalau layar raster gitu kan. Itu itu untuk pertanyaan pertama mengapa kan. Terus pertanyaan keduanya, apa yang akan terjadi jika tidak? Nah, simpel nih Bu, nggak bisa dipakai toolsnya. Oh, Enggak, enggak. Jadi ada oh banyak oke. plusnya lagi sih. Heeh. Jika kita nge-rester itu, Ini kalau di Photoshop ya. ya itu kalau di Photoshop. Kalau di penggunaan lain, contohnya eh, saya sih tadi baca-baca ini, cuma saya nggak ini sih untuk ini. Kalau secara jelasnya, kalau menurut ini ya, kenapa harus di rester Mm-mm. itu karena dia dalam analisisnya, Mempermudah apa? mempermudah analisisnya kalau nggak salah sih. Data rester Oh, juga. oke. Izin nambahin juga Bu. Ya. Kenapa mempermudah tuh kayak misal kita punya objek yang dibuat di vektor terus kita mau mengedit atau desain dari objek tersebut. Nah, itu kan dilakukan rasterisasi Mm-mm. di aplikasi raster ya misalnya kayak Photoshop. Nah, itu kita kan kayak misalnya kita butuh misalnya kita mau ngedit kayak misalnya ada gradasi atau semacamnya. Nah, dari objek itu kita mau dibikin gradasi, nah itu perlu edit di bagian raster ya apa namanya di Photoshop karena biar dia Mm-mm. hasilnya itu lebih nyata, lebih kelihatan real dan apa namanya yang kita mau edit tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Ya, kurang lebih ini aja Bu. Ya, Ya, oke. terima Terima kasih. kasih untuk Terima Mas kasih. Asep dan Mas Dimas. Kita lanjut ke Rifki dan Zikri. Pertanyaan nomor 7. Mengapa frame buffer diperlukan dalam sistem grafika? Apa peranannya dalam tampilan gambar? Silakan. Eh, untuk frame buffer, mengapa dia sangat di apa namanya sangat penting untuk teori grafika ini? Karena frame buffer ini kan berguna untuk menampilkan informasi citra atau gambar yang akan ditampilkan pada layar kan, Bu. Jadi Mm-mm. lebih tepatnya itu area di mana memori yang digunakan untuk menyimpan data atau data gambar yang akan ditampilkan pada layar. Nah, frame buffer ini jadi berfungsi sebagai jembatan antara proses rendering gambar dan tampilan akhir monitor, Bu. Nah, untuk beberapa alasannya seperti Oke. frame buffer ini kan menyimpan data gambar, jadi menyimpan data yang akan ditampilkan pada layar, lalu proses rendering, menyimpan hasil perhitungan grafika seperti warna, tekstur, dan efek pencahayaan. Lalu pengelolaan tampilan yang membuat gambar yang dirender dapat diubah tanpa merender ulang gambar tersebut. Lalu ada si double buffering yang mengurangi flickering. Seperti flickering itu seperti apa? Lupa saya. Di mana ya? Gimana? Mas Rifki mungkin mau menambahkan? Eh, apa flickering itu seperti fluktuasi kualitas gambar. Lalu Mm-mm. untuk terus juga ada tearingnya, tearing seperti distorsi visual di mana gambar tampak seperti terpisah atau terpotong.
Lalu ada efisiensi performa. Jadi sistem dapat mengoptimalkan penggunaan memori dan meningkatkan kecepatan rendering, yang dimana ini sangat penting dalam aplikasi grafika yang memerlukan pembaruan gambar secara real time seperti game dan aplikasi interaktif. Lalu yang terakhir itu manipulasi gambar, yang dimana pengembangan untuk melakukan manipulasi gambar secara langsung seperti efek visual, animasi, dan transisi. Nah, ini saya dapat source-nya di apa di Unpad gitu Bu, kayak Oke, blog Unpad gitu. Nah, untuk oke, peranannya nanti sama Mas Rifki Reza dijelaskan. oke, Oh iya. Eh, untuk frame buffer ini dia udah dijelaskan sih sebenarnya tadi untuk menyimpan untuk tempat sebagai sebagai tempat untuk menampung data warna atau warna sama intensitas dari setiap pixel yang di dalam gambar sebelum ditampilkan ke layar monitor. Jadi data-data sebelum data-data warna itu seperti red-nya berapa, green-nya berapa, terus blue-nya berapa, atau mungkin intensitas cahayanya berapa, itu data-datanya tersimpannya di sini frame buffer. Jadi sebelum ditampilkan ke layar, datanya itu ada di frame buffer. Selanjutnya, frame buffer ini eh, nampilin ke pengirim ke display atau monitor sesuai dengan data yang tadi itu. Jadi singkatnya dia ini cuman buat tempat simpan data doang sih. Terus nge-translate ke display display hardware-nya dari CPU ke display hardware antaranya sih. oke. Baik. Terima kasih Mas Rifki dan Mas Zikri. Kita beri tepuk tangan. Nah, ini untuk Mas Dio dan Mas Amin. Nyusul aja ya. Ini saya sengaja ngasih kuis ini biar ya kan di komponen nilai itu kan ada namanya nilai tugas juga gitu. Jadi inilah kesempatan kalian untuk menambah nilai tugas. Jadi disusulin aja nanti untuk Mas Dio sama Mas Amin via WA aja deh. Nanti kumpulin. Mau nulis di Word juga boleh, silakan. Dan jangan lupa cantumkan sumbernya. Ngomong-ngomong, Mas Dio udah screenshot pertanyaannya belum tadi? Kalau enggak, nanti teman-temannya tolong diingetin ya. Saya kasih deadline-nya sampai Jumat inilah. Simpel kok, cuma satu pertanyaan tadi aja. Teman-teman udah bisa kan jawab dalam 15 menit ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman perihal UTS. Tadi udah jelas ya instruksinya. 50 soal, 100 menit, terus close book. Nanti saya open dari hari Rabu sampai Sabtu jam 23.59. Materinya 6 pertemuan yang ke belakang kan, Bu? Iya, betul. Oke, Bu. Nah, kuis yang hari ini mungkin ada juga tuh nanti masuk dikit-dikit. Tuh. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan kalau misalnya nanti baru ingat mau nanya sesuatu, boleh nanya di grup atau personal chat, silakan. Eh, Mungkin itu aja ya untuk hari ini. Terima kasih atas